Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom hari ini kami memiliki informasi tungku smelter milik PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah meledak. Ledakan dipicu api yang membakar tungku smelter dan menjalar ke tabung oksigen di lokasi kejadian. Vero kebakaran. Pero mangan ini, pero mangan tayo bakar ini. Vero silikon. Astaga, banyak. Astaga. Ay, tulungan ko sa lagi na loncat eh. Mana? Apa itu? 13 orang dilaporkan tewas akibat ledakan tungku smelter pabrik di Morowali, Sulawesi Tengah. Para korban terjebak dalam api dan tidak bisa menyelamatkan diri. Ledakan tungku smelter milik PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah menyebabkan korban jiwa dan luka berat. Dilaporkan ada 35 pekerja menjadi korban, di mana 13 orang diantaranya meninggal dunia. Beberapa diantaranya adalah pegawai pabrik yang merupakan WNI dan beberapa lainnya adalah WNA. Namun laporan ini masih terus diperbaharui karena proses evakuasi masih berlangsung. Sementara itu korban selamat dalam kondisi luka bakar parah dilarikan ke rumah sakit. Polisi masih mendalami peristiwa ini. Kejadiannya pukul 5.30 ya. Pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang melakukan perbaikan salah satu tungku pembakaran ferrosilikon, salah satu turunan dari nikel ya. Yang mana pada saat perbaikan dimaksud terjadi ledakan mengakibatkan oksigen, tabung-tabung oksigen yang berada di sekitar areal ikut meledak, dan dari kejadian tersebut terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan korban sejumlah 35 orang. Dari 35 korban tersebut, 13 diantaranya meninggal dunia dan 22 lainnya mengalami luka baik berat, sedang maupun ringan. Nah, sedangkan dari 13 yang meninggal dunia ini, 13 orang yang meninggal dunia ini, 5 diantaranya adalah TKA, tenaga kerja asing, dan 8 diantaranya tenaga kerja Indonesia. Lanjut juga kita sudah mengamankan TKP dan sekaligus memberikan bantuan. Dan saat ini kita sudah membentuk tim penanganan penyelidikan terhadap perkara ini dengan melibatkan dari unsur Polda dan Lafor yang berada di Makassar. Kita pun sudah melibatkan DVI dari Polda Sulteng untuk memastikan dari identitas para korban. Dan saat ini para korban masih dirawat di klinik 1 maupun 2 yang berada di kawasan PT ITSS untuk persiapan dirujuk ke rumah sakit. Pemirsa, lonjakan penumpang di puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. 43.000 penumpang telah menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa. Puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Jumlah penumpang melonjak dari hari-hari biasanya. Kantong parkir dermaga pun penuh dengan kendaraan penumpang. Kepadatan ini terjadi sejak Minggu pagi. Tercatat 43.000 penumpang dan 9.400 kendaraan telah menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Tolong diperhatikan, nanti ada pos-pos yang seperti
5 tahun yang lalu itu pos yang orang yang tua nggak bisa menggunakan HP, jadi dia masih bisa beli tiket. Jadi maksud saya jangan memberi kesempatan sama si calon. Ya kan, kasihan orang tua-tua kadang-kadang nggak semuanya yang mahir pakai HP. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak ASDP Bakauheni telah menyiapkan 33 kapal dengan 55 perjalanan setiap harinya. Dari Lampung Selatan Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Satu hari menjelang Natal, penumpang pesawat masih ramai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam satu hari, sebanyak 142.000 orang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Satu hari jelang Natal, pergerakan penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih ramai. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat hari ini saja masih cukup tinggi. Ada sekitar 142.000 lebih penumpang melakukan perjalanan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan untuk pergerakan pesawat di angka 1.032 penerbangan. Para penumpang hendak melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah baik domestik maupun internasional. Lonjakan penumpang ini terjadi karena banyak warga yang memanfaatkan masa liburan akhir tahun. Liburan biasa akhir tahun ini liburan sekolah. Lagi manfaatin libur Natal ini ya. Rencana berapa lama kalau boleh tahu? 6 hari lah. 6 hari. Petugas mengingatkan kepada para penumpang agar tetap memperhatikan kesehatan termasuk waspada terhadap penyebaran COVID-19. Tetap menjaga protokol kesehatan selama bepergian lantaran kasus COVID-19 kembali meningkat. Ya, dalam masa perkembangan COVID yang sekarang COVID itu semakin menanjak, maka kita dianjurkan untuk menggunakan masker, kemudian juga kita diharapkan untuk bisa vaksin, untuk baik vaksin primer maupun vaksin booster ke-1 maupun booster kedua. Selain itu, puncak arus libur Natal telah terjadi pada Jumat 22 Desember lalu. Namun puncak arus libur Tahun Baru akan kembali terjadi pada 29 Desember mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Satu hari jelang perayaan Natal, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dipadati ribuan calon penumpang. Para penumpang hendak menghabiskan libur panjang akhir tahun sekaligus pulang ke kampung halaman. Ribuan calon penumpang memadati Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sejak pagi tadi. Moda transportasi massal kereta api masih menjadi favorit warga karena dinilai lebih nyaman dan bebas macet. Mayoritas calon penumpang hendak berwisata sekaligus pulang kampung ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apalagi anak-anak sekolah sedang menikmati libur panjang akhir tahun. Ada rangka apa, Pak? Liburan sekolah nih, kita mau ke Malang. Ya, mudik sekalian jalan-jalan. Nah, ini liburan sekolah kebetulan 2 minggu, jadi sekalian aja. Nah, ini libur. Kebetulan saya nggak kerja, usaha. Jadi usaha, dan alhamdulillah sudah ada yang pegang. Jadi kita pas liburan anak ya nyenengin keluarga, bisa jalan-jalan ke Malang. Sampai berapa? Hingga hari ini, PT Kereta Api Indonesia mencatat telah memberangkatkan lebih dari 160.000 penumpang dari Stasiun Pasar Senen. Jumlah penumpang melonjak signifikan di masa libur Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seperti apa pantauan peningkatan penumpang di masa libur Natal dan Tahun Baru dari Stasiun Pasar Senen? Telah terhubung bersama kami rekan Elsye Kesi yang berada di sana. Elsye, seperti apa kepadatan penumpang di malam Natal ini? Ya, Anissa, memang sebelumnya PT KAI Indonesia telah memprediksi bahwa puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru terjadi pada kemarin, Sabtu 23 Desember. Namun
menurut pantauan kami hingga saat ini kondisi Stasiun Senen cukup ramai oleh para penumpang yang terus berdatangan untuk kembali ke kampung halaman mereka maupun mereka yang berlibur di masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Dan menurut informasi dari PT KAI ada sekitar 97.000 penumpang yang telah berangkat dari Stasiun Pasar Senen, sementara itu ada 59.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir maksud kami, sehingga total ada 166.000 penumpang yang bepergian menggunakan kereta untuk kembali kampung halaman mereka maupun berlibur di masa libur Natal Tahun Baru ini. Dan khusus untuk hari ini 24 Desember, PT KAI telah menyiapkan ada 74 kereta yang berangkat dari Pasar Senen. Angka ini memang lebih tinggi dibanding kemarin, yaitu ada 73 kereta, ada penambahan satu kereta di mana untuk mengantisipasi banyaknya penumpang yang datang ke stasiun Pasar Senen. Selain itu memang untuk mengantisipasi keramaian dan juga lonjakan penumpang, diprediksi menurut informasi yang kami dapatkan PT KAI telah menyiapkan 770.000 tiket tambahan, di mana sekitar 500.000 diantaranya telah ludes terjual. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda ke studio, Anissa. Baik, terima kasih Elsa Casey melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan pemirsa, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Gereja Katedral menyelenggarakan ibadah Misa Natal malam ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung malam Misa Natal 2023 di Gereja Katedral Jakarta. Kedatangan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersamaan dengan hadirnya Menko PMK Muhadjir Effendi hingga perwakilan Panglima TNI meninjau pelaksanaan Misa Malam Natal 2023 di Gereja Katedral Jakarta. Kedatangan mereka disambut langsung Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Dalam tinjauan ini, Kapolri memastikan pelaksanaan Misa Malam Natal dapat berjalan hikmat, nyaman, dan aman. Selain itu, Kapolri berharap Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dapat membawa semangat dan menjadi penguat bangsa Indonesia. Satu persatu dan utamanya. Tadi baru saja kita berkeliling ke beberapa gereja dan salah satunya di katedral hari ini untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan pengamanan Misa Natal berjalan dengan aman, baik dari sisi kesiapan anggotanya maupun ibadah itu sendiri yang kita harapkan tidak ada yang terganggu dalam melaksanakan perayaan Misa Natal. Sejumlah persiapan dilakukan Gereja Katedral untuk menyambut perayaan ibadah Natal. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Gereja Katedral dibuka sepenuhnya untuk jemaat. Gereja Katedral menyiapkan kursi tambahan bagi jemaat yang ingin beribadah Misa Natal. Kini Gereja Katedral sudah bisa dibuka sepenuhnya sehingga bisa menampung hingga 4.000 jemaat. Selain dilaksanakan secara offline, Misa Natal juga bisa diikuti secara daring. Namun Gereja Katedral tetap mewajibkan seluruh jemaat untuk menggunakan masker saat beribadah. Tujuannya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Sementara itu, perayaan Natal tahun ini mengusung tema Damai Natal untuk seluruh manusia. Harapannya Natal bisa memberikan kedamaian bagi seluruh umat manusia, dan untuk mengamankan jalannya ibadah Natal, Polri telah menyiapkan 150 personel gabungan. Pada hari ini kami telah siap 100% untuk menyambut umat yang akan nanti beribadah ke Gereja Katedral Jakarta ini, dan jadwal misa akan diselenggarakan nanti pada hari ini, yaitu 24 Desember sebagai malam Natal, akan diselenggarakan 3 kali, yaitu pukul 16.30 sebagai misa hybrid, jadi offline dan online. Dilanjutkan sesi atau misa yang kedua itu di pukul 19, merupakan juga misa hybrid, dan yang ketiga di misa ketiga adalah pukul 21.30, hanya offline saja. Seperti apa suasana terkini Misa Malam Natal di Gereja Katedral? Kami telah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi. Faisal, seperti apa situasi Misa Malam Natal di Gereja Katedral hari ini? Warga negara yang semakin baik
Ya baik, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Memang sesaat lagi untuk sesi kedua ibadah misa malam Natal tahun 2023 ini dimulai. Dan memang Anissa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa untuk ibadah malam misa Natal ini dibagi menjadi 3 sesi. Di mana sesi yang pertama tadi dimulai sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih sekitar pukul 5 sore tadi. Di mana untuk sesi yang pertama tadi dipimpin oleh Romo Albertus Hanirudi. Dan untuk di sesi kedua ini memang akan dimulai, atau jika kita lihat sesuai jadwal akan dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih sekitar pukul 7 malam. Dan untuk sesi ketiga nanti akan dimulai pada pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian Anissa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa untuk sesi kedua ini di mana ibadah misa malam Natal akan dipimpin oleh Romo Yosepus Edi Mulyono, dan nantinya di sesi ketiga atau di sekitar pukul 21:30 waktu Indonesia Barat ibadah misa malam Natal akan dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus. Kemudian Anissa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa ibadah misa malam Natal ini memang dibagi menjadi 2 atau bisa dikatakan hybrid, di mana para jemaat ini bisa melaksanakan ibadah misa malam Natal ini secara tatap muka atau secara datang langsung ke gereja katedral, dan juga bisa melaksanakan ibadah secara online melalui kanal YouTube katedral. Nah, untuk ibadah yang dilaksanakan secara hybrid ini memang hanya dilaksanakan pada sesi pertama yakni pada pukul 16:30 tadi, dan juga sesi kedua nanti yakni pada pukul 7 malam. Sementara untuk sesi ketiga memang hanya dilakukan secara tatap muka. Kemudian Anissa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa untuk ibadah misa hari raya Natal pada esok juga dilakukan atau dibagi menjadi 3 sesi, di mana sesi yang pertama ini dimulai pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat atau pukul 8:30 pagi. Kemudian untuk sesi yang kedua ini akan dimulai pada pukul 11 siang besok, dan untuk sesi yang ketiga akan dimulai pada pukul 17:00 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih pukul 5 sore. Kemudian Anissa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk menyambut Hari Raya Natal 2023 ini Gereja Katedral memang sudah menyiapkan segalanya atau semuanya dengan matang atau seluruhnya sudah siap. Seperti misalnya tadi siang kami mantau untuk tenda dan juga kursi memang sudah disiapkan untuk menampung sebanyak 3.000 hingga 4.000 jamaah. Sementara demikian Anissa, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali. Anda masih di Newsroom Weekend, pemirsa. Kawasan wisata Ancol dipadati pengunjung. Pihak pengelola menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan untuk memeriahkan momen liburan Natal dan Tahun Baru yang bisa dinikmati pengunjung. Tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara dipadati pengunjung sejak Minggu pagi. Ribuan pengunjung ini antusias memulai sesi liburan Natal dan Tahun Baru. Pantai menjadi salah satu spot favorit pengunjung saat berkunjung ke Ancol, dan mayoritas pengunjung merupakan keluarga. Tidak hanya menjadi favorit wisatawan lokal, pantai di Ancol juga turut dikunjungi sejumlah wisatawan mancanegara. Hingga pagi tadi jumlah pengunjung Ancol mencapai 36.000 orang. Bocah sekolah. Kenapa milihnya Ancol, Bu? Yang itu anak-anak bisa berenang. Emang dari arah ada dari mana, Bu? Dari Durensawit, Jakarta. Ya bagus juga tempatnya, murah iya, terus anak bisa berenang juga. Pihak pengelola menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan untuk memeriahkan momen libur Natal dan Tahun Baru yang bisa dinikmati pengunjung. Diprediksi lonjakan pengunjung akan terjadi hingga pergantian tahun nanti. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Memasuki libur panjang akhir pekan serta Natal, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat meningkat. Peningkatan ini menyebabkan kemacetan panjang hingga lebih dari 3 km. Beginilah situasi arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor. Terlihat dari pantauan udara, ribuan kendaraan dari gerbang tol Ciawi dari arah Jakarta menuju Puncak mengular. Hal ini disebabkan akibat meningkatnya jumlah volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak berkenaan dengan memasuki libur sekolah, Natal, dan akhir tahun. Kawasan wisata Puncak masih menjadi referensi bagi mereka yang ingin menghabiskan masa liburan.
Antrian panjang kendaraan terlihat dari gerbang eksit tol Ciawi menuju Gadok hingga simpang Megamendung. Kemacetan terjadi lebih dari 3 km. Guna mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor sejak Jumat kemarin melakukan rekayasa arus lalu lintas berupa penerapan ganjil genap dan one way, satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak pada pagi hari, dan secara situasional diberlakukan one way dari arah Puncak menuju Jakarta pada sore hari. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, seperti apa pantauan arus lalu lintas di masa libur Natal dan Tahun Baru dari kawasan Gadok, Puncak, Jawa Barat? Sudah ada Brigadir Ovelia. Selamat malam Brigadir Ovelia. Seperti apa suasana atau pantauan arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat? Ya baik, terima kasih Anissa, dan pemirsa, saya melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, di mana tempat ini atau wisata ini masih merupakan wisata favorit bagi masyarakat Jabodetabek untuk berkunjung ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dengan saat ini yang perlu kami informasikan informasi terkini bahwa one way atau satu arah, yaitu dari arah Puncak yang akan mengarah ke Jakarta maupun ke Ciawi, masih terus diterapkan hingga saat ini. Dan berakhirnya one way akan dilakukan secara situasional, menimbang situasi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Puncak ini. Dan perlu kami informasikan juga atau mengingatkan kembali bahwa kebijakan ganjil genap atau GAGE bakal diterapkan di jalur Puncak Bogor selama libur Natal, dan kebijakan berlangsung selama 24 jam. Terhitung sejak Jumat kemarin tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan Selasa 26 Desember 2023. Dan kami himbau juga bagi para pengendara yang akan melintasi atau yang akan bepergian ke arah kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, pastikan saldo uang elektronik untuk disiapkan agar tidak ada antrian di gate tol Ciawi dan meminimalisir kemacetan yang akan terjadi. Dan tentu saja kami berterima kasih kepada masyarakat yang sudah bersabar terhadap kebijakan yang kami lakukan demi mengurangi kepadatan-kepadatan, dan tentunya selalu perhatikan kondisi fisik Anda, juga kondisi kendaraan Anda, jaga jarak aman Anda, pastikan Anda berada di kecepatan yang normal karena keselamatan lebih penting daripada kecepatan. Demikian yang dapat saya laporkan terkait informasi arus lalu lintas terkini. Salam presisi kembali ke rekan Anissa di studio. Silakan rekan Anissa. Baik, terima kasih Brigadir Ovelia melaporkan langsung dari kawasan Gadok, Puncak, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kepadatan juga terjadi di tempat-tempat wisata di daerah, salah satunya di kawasan wisata Guci yang berada di Tegal. Sementara jalur wisata Ciwidey juga dipadati ribuan kendaraan. Hari ini pengunjung padati kawasan utama wisata Guci, yaitu air panas Pancuran 13. Ribuan pengunjung memadati kolam berendam hingga sungai yang ada di lokasi. Jumlah wisatawan pun meningkat 10% bila dibandingkan kemarin. Warga memilih berlibur di Guci karena harga tiketnya yang terjangkau. Keramaian di wisata utama Guci membuat kemacetan sepanjang 3 km di jalur wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Antrian kendaraan terjadi sejak Jalan Raya Tuwel Bojong hingga pintu masuk wisata Guci. Kemacetan terjadi akibat sempitnya badan jalan dan banyaknya bus pariwisata yang hilir mudik keluar masuk Guci. Mas, liburan Pak. Liburan Natal? Iya, Natal dan Tahun Baru. Natal dan Tahun Baru. Iya. Ini kena macet dari mana? Dari pertigaan, dari arah Pulau Sari. Pulau Sari? Iya. Ini sampai sini jam berapa ini? Macet ada berapa jam? Sekitar 1 jam lah Pak, dari tadi di pertigaan sampai sini. Kemacetan juga terjadi di Jalan Anyar menuju kawasan wisata Ciwidey dan Ranca Bali, Bandung, Jawa Barat. Kebanyakan kendaraan yang berasal dari berbagai daerah ini menuju ke objek wisata di kawasan Ciwidey dan Ranca Bali yang menyuguhkan keindahan alam. Untuk mencegah kemacetan total, polisi berjaga di setiap 30 hingga 50 meter. Sistem one way pun disiapkan untuk mengurai kendaraan yang datang dari arah Soreang menuju Ciwidey. Ya, sementara kita lakukan one way sepenggal, sama seandainya terus membeludak, karena kendaraan pun kita akan coba alihkan ke Soreang, mereka juga lebih memilih untuk
ngantri daripada harus diputarkan lagi ke Soreang menuju ke Simpang Sadu ini. Kemacetan diprediksi akan terus terjadi selama libur Natal dan Tahun Baru. Polisi pun akan berjaga selama 24 jam untuk mengatur arus lalu lintas dan menjaga keamanan wisatawan selama berlibur. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tol Jakarta Cikampek ramai dan dipadati kendaraan yang membawa penumpang untuk berwisata maupun pulang ke kampung halaman. Malam Natal, ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang ramai lancar. Tercatat ratusan ribu kendaraan melintas ke gerbang tol Cikampek Utama, meningkat 65% dibanding hari biasa. Kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah ini didominasi mobil pribadi. Untuk antisipasi lonjakan arus mudik Nataru, rekayasa lalu lintas dilakukan dari kilometer 47 hingga 65. Menko Polhukam Mahfud MD meninjau pelaksanaan misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta. Dalam kunjungannya ini, Menko Polhukam mengucapkan selamat Natal dan mendorong setiap umat manusia agar bisa melaksanakan ajaran agamanya secara aman dan nyaman. Umat Kristiani di Indonesia ini sekarang bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan aman. Dan memang pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengamankan dan membuat peribadatan menjadi nyaman. Nah, pemerintah tentu tadi saya sudah menyampaikan bahwa pemerintah merasa gembira dan mendorong agar setiap penganut umat beragama di Indonesia, agama apapun yang dianut, bisa melaksanakan peribadatan, kebaktian, dan seluruh ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya secara aman dan nyaman. Pemirsa, Partai Perindo kembali menggelar pengobatan gratis dan bazar minyak goreng murah. Kali ini digelar di kawasan Candi, Kota Sidoarjo, Jawa Timur, yang dihadiri langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Masyarakat Sidoarjo, terutama ibu-ibu, tampak antusias menghadiri pengobatan gratis yang digelar Partai Perindo. Ratusan warga Candi Sidoarjo rela antri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari tim medis. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo secara khusus hadir dalam acara pengobatan gratis dan bazar murah ini untuk langsung menyapa masyarakat Sidoarjo. Saya sebagai Ketua Umum Partai Perindo memastikan kalau dipilih oleh rakyat, termasuk rakyat Sidoarjo, caleg-caleg kami duduk di Dewan sebagai wakil rakyat, mereka akan berjuang untuk kepentingan rakyat Sidoarjo. Terima kasih. Dalam bazar murah, Partai Perindo menyediakan 1.000 botol minyak goreng yang dapat ditebus hanya Rp5.000 per botolnya. Senang, ya senang sekali. Ini ada kesehatan, juga dapat pasar murah. Dapat obat apain aja, Bu? Obat darah tinggi, vitamin, 130, kamar nyeri. Sangat senang, alhamdulillah dapat pasar. Gitu ya. Harapannya apa, Bu, sekarang, Bu? Harapannya supaya Perindo bersama sukses. Partai bernomor 16 yang mendukung Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud ini terus memberikan bukti nyata kepeduliannya terhadap rakyat kecil dengan berbagai program unggulannya. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, Maria Elizabeth, dan Ganang Nugroho, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari ini belusukan ke Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah. Selain belusukan, Ganjar juga meresmikan posko pemenangan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya di Surakarta, Jawa Tengah. Di Surakarta, Ganjar belusukan sekaligus meresmikan posko pemenangan Ganjar Mahfud di Pasar Kliwon, Surakarta. Dalam peresmian posko pemenangan, Ganjar menerima wayang kulit dari 2 perwakilan penyandang difabel Ganjar Mahfud se-Solo Raya. Masing-masing wayang bertuliskan nama pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Penyerahan wayang kulit sebagai simbol kepercayaan difabel akan kepemimpinan pasangan Ganjar Mahfud. Usai meresmikan posko pemenangan, Ganjar belusukan ke Pasar Kliwon. Selama di pasar, Ganjar berkeliling untuk mengecek harga bahan pangan. Pedagang Pasar Kliwon pun menyambut hangat kedatangan calon presiden nomor urut 3. Salah satu pedagang bernama Sri Mulyani menghampiri Ganjar dan meminta penjelasan kegunaan KTP Sakti. Itu oke gitu bang, yang jaminannya banyak ini. Kalau jadikan satu pakai KTP itu jujur lah. Nah iya nek prasejahtera itu nek pakai data itu kan gampang. Jenengan asmane sapa? Sri Mulyani, Pak. Ini kula Menteri Perdagangan. Sri Mulyani Menteri Perdagangan. Jadi kalau jenengan untuk bantuan BLT, kesehatan, maupun pendidikan, PKH, ngono to. Umpama kuwi entuk kabeh, dadi iki jujur wis. Setelah dari Pasar Kliwon, rencananya Ganjar Pranowo akan melanjutkan kampanyenya di Jawa Tengah. Salah satunya, calon presiden nomor urut 3 ini akan memantau perayaan Natal di beberapa gereja di Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Irfan Hardiansyah, Hoirudin, iNews melaporkan. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengunjungi Pondok Pesantren Lirboyo di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Keduanya menerima dukungan dari alumni Ponpes Lirboyo. Jadi matur dumateng para Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkampanye bersama di sejumlah daerah di Jawa Tengah, salah satunya ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kabupaten Semarang. Anies dan Muhaimin bertemu para santri, pimpinan dan alumni Ponpes. Anies dan Muhaimin menerima dukungan dari para alumni pesantren dan berharap pasangan ini bisa menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bapak Iskandar, Bapak Kiai Iskandar dan perjalanan sama dengan Kiai Said adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Belum lagi santrinya yang sekarang ada saja itu 35.000. Belum lagi Tegalrejo, Ploso yang insya Allah ini pengaruhnya sangat dahsyat karena insya Allah alumni Lirboyo, Ploso, Sidogiri ini sudah mengisi lebih dari 50% warga NU saya kira. Sebelumnya Anies Baswedan bertemu petani di Pekalongan, Jawa Tengah. Anies mendapat keluhan dari para petani mengenai harga pupuk yang mahal dan harga hasil panen tidak stabil. Di hadapan para petani, Anies berjanji akan memperhatikan kesejahteraan petani, salah satunya dengan menyediakan pupuk murah dan harga hasil panen yang menguntungkan petani. Sejumlah momen menarik terjadi saat debat Cawapres Jumat malam dan mendulang perhatian warganet. Di antaranya mikrofon Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar terjatuh dari podium. Selain itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dengan cepat berganti kostum di segmen akhir debat. Saya jelaskan ya, sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengundang sorotan dalam debat Cawapres Jumat malam. Di antaranya ia kerap melontarkan kata selepet saat berbicara. Selain itu, mikrofonnya terjatuh dari meja podium usai bertanya kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gibran pun lantas menahan tawa. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus. Jumlah Mohon tenang. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memanggil rekannya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di bangku penonton. Prabowo menarik jaket hitam Bahlil dan berbisik sesuatu kepada Bahlil. Momen ini sempat mengundang pandangan negatif warganet.
Namun TKN Prabowo Gibran mengaku peristiwa ini justru penuh canda tawa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengenakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur, sementara wakilnya Mahfud MD mengenakan pakaian khas Madura. Namun di segmen akhir, keduanya langsung berganti kostum. Ganjar dan Mahfud kompak mengenakan kemeja bernuansa pink dan ungu, bertuliskan satset dan tas-tes. Menurut Ganjar, Mahfud, kemeja ini digunakan sebagai bentuk perayaan dan penghormatan kepada kaum ibu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pakar mikro ekspresi mengupas gestur 3 calon wakil presiden saat debat perdana Jumat malam. Muhaimin Iskandar dinilai kerap berupaya menyembunyikan emosinya, sementara Gibran Raka Buming Raka paling percaya diri dan Mahfud MD dinilai paling tenang serta tidak mudah terpancing emosi. Tiga calon wakil presiden memamerkan kemampuan dan pesona masing-masing saat debat perdana Cawapres Jumat malam lalu. Pakar mikro ekspresi Kirdi Putra mengupas suasana hati, sikap, dan emosi yang terlihat dari ketiga Cawapres saat adu gagasan. Menurutnya Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD terlihat paling tenang dan bisa mengendalikan emosi. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar beberapa kali berupaya menutupi rasa kesal. Gejala emosi di wajahnya. Caimin dengan tarikan di sekitar bibirnya setiap kali setelah hampir selesai waktunya dan dia offset gitu kelebihan. Jadi dia kesel tuh sebetulnya. Gibran dengan ketika ditembak pertama kali sama Prof Mahfud, dan itu ketika tangannya ditandai dengan mengambil mic padahal bukan jatahnya dia untuk bicara. Nah semenjak itu dia emosinya lepas sebetulnya. Dan Prof Mahfud dengan pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Gibran sebetulnya ada beberapa kali tarikan senyum nggak suka gitu, sinis gitu di wajahnya gitu, itu juga kelihatan sebetulnya. Satu kali dengan Caimin dengan dia nggaruk di samping hidungnya gini. Nah, kalau dari sisi penguasaannya adalah tenang, tidak terpancing, itu buat saya Pak Mahfud yang paling menang di situ. Adapun Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka dinilai paling percaya diri. Namun, Gibran dianggap ingin terlihat pintar hanya dengan memamerkan istilah asing yang tidak dipahami awam. Belum tentu orang bisa menghafal semua istilah atau mengerti semua bahasa asing itu. Belum tentu nggak ngerti loh bahasa artinya. Tetapi cara yang digunakan menurut saya itu adalah cara yang sifatnya debat, mungkin maaf kata gitu ya, boleh tidak dilarang, tapi debat yang anak kualitas SMA mungkin gitu loh, masih saling serang dengan definisi. Ya, debat perdana Cawapres Jumat malam lalu dinilai penuh kejutan. Adapun debat bertema ekonomi, keuangan, pajak, tata kelola APBN, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan.